di perjalanan tuh ketemu sama pendaki pas jalur pulang tuh. Di jalur itu tuh. Ketemunya tuh 3 orang si pendakinya teh. Saya bikin anehnya tuh kalau kan itu 3 orang tapi yang bisa ditanya cuma 1 orang. Kalau Sundanya mah kayak ngorondang gitu. Yang satunya mah jalannya tuh kayak ngorondang gitu. Jadi katanya kecapean bilangnya tuh. 4 kali nanya, hampir 4 kali nanya si warga ke saya sama ke 3 orang itu, ke 3 teman saya. Tadi turun berapa orang? 4 orang tuh. Dah emang saya 4 orang. Berangkat juga 4 orang. Ari si warga itu langsung bilang pas udah 4 kali nanya, Cang, tadi mah bapak ninggalnya 7 orang cina turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Amarta Channel. Kali ini sedikit berbeda ya guys ya, karena video ini akan tayang malam Selasa, bukan malam Jumat lagi. Karena apa? Nanti Amarta Channel itu ada konten explore untuk kedepannya gitu. Jadi konten yang ada narasumber seperti ini, yang ngobrol-ngobrol cerita horor, itu ada di hari malam Selasa ya? Malam Selasa. Ya, dan yang makin spesialnya nih, biasanya narasumbernya orang lain. Sekarang gitu. Tapi kali-kali saya dan narasumbernya dia itu ya seperti kalian tahu lah, dia itu host kita sendiri gitu ya, Kang Julian gitu ya. Tapi kan kalau pengalaman siapa aja boleh. Siapa aja boleh sih. Jadi Kang Julian ini pengen ya membagi cerita horor ya Kang ya. Iya, jadi kan biasanya biasanya kan nanya pengalaman orang lain. Saya ingin pengalaman sendiri gitu. Iya. Nah, jadi gitu guys. Jadi Kang Julian ini ceritanya itu mendaki ya, kisah nyata. Kisah nyata. Oh, kisah nyata sama teman-temannya ya. Itu belum kenal saya, belum ketemu sama saya dan belum bikin Amarta gitu ya, cerita ini tuh. Jadi kejadiannya itu di gedung salah. di gunung Pangrango Bogor. Benar kan? Iya. Ya. Jadi Julian ini berangkat sekitar 4 orang. 4 orang. Oh, 4 orang, dan di sana pun mengalami kejadian aneh hingga akhirnya nyasar dan hampir tidak pulang kembali. Untung masih panjang umur. Iya. Jadi bisa balik lagi. Gitu ya, guys ya. Ya udah, daripada kita banyak bacot, ngomong ngelantur di sini, kalau hostnya saya ya sedikit ketawa, gak apa-apa lah ya. Gitu ya. Yang penting serius tapi santai. Iya, obsersan. Jangan lupakan itu adalah obsersan. Yang belum tahu, obsersan itu obrolan serius tapi santai. Jadi itu kejadiannya gimana sih? Kejadian sedikit lah, ceritain sedikit gitu. Jadi waktu itu tahun 2013 kalau nggak salah. Berarti udah berapa tahun? Dari 2013. Waktu saya 7 tahun lah ya? Iya, 7 tahun. Udah lebih lah ya. Kira hitung sendiri lah anjir. Iya. So, jadi waktu itu hampir nggak pulang. Jadi yang tadinya rencana 1 hari setengah, mau 2 hari gitu. Mau 2 hari. Jadi lebih dari prediksi. Dan banyak kejadian lah ya. Iya, jadi yang tadinya jalur pulang yang jalur biasa, jadi beda jalur. Nah itu yang bikin lama. Gitu. Dan akhirnya pun diselamatin sama warga. Iya, terus di sana ketemu pendaki misterius lah disebutnya. Oke. Stop aja, nanti cerita fullnya. Ya udah guys, sebelum kita mulai ceritanya kali ini, kalau kalian suka sama Amarta Channel, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kalau kalian gak suka, boleh dislike. Atau ada kritik atau saran, boleh langsung di kolom komentar ya guys ya. Jadi ya udah, stop seri, kita langsung konten horor. Kejadian ini terjadi waktu tahun 2013. Itu waktu saya masih duduk di bangku sekolah SMK. Masih ya lucu-lucunya. Iya, waktu ya. masih polos lah gitu. Sekarang makin ganteng guys ya. Itu hoak gitu. Lanjut. Nah, jadi waktu itu teman saya 3 orang yang bernama Yusuf, Dani, dan Badi gitu ya.
Oh sama si Ucup berarti. Iya, Isu. Jadi dia ngajak muncak gitu. Nah, sebelumnya pengalaman saya sih lebih ke camping gitu. Kan kakak dulu suka camping. Jadi hobi daki lah. Ya, daki cuman gitu. kalau buat mendaki gunung ini baru pertama kali gitu. Lewati lembah. Iya. Nah, saya kan karena penasaran gitu ya, ya udah saya ikut di sana. Nah, terus pas berangkat itu pagi-pagi. Enggak Emang- pagi sih, mau ke siang jam 10 jam 11 lah. Saya berangkat 4 orang, 2 motor ya, jadi berdua-berdua. Pas udah di sana itu hampir nunggunya lama gitu. Itu daerah mana? Itu di daerah Bogor. Jadi si Gunung Gede ini daerah Bogor. Nah, sebelum nyampe saya berhenti dulu lah di apa gitu ya, buat beli perbekalan kayak minum, Sambil terus istirahat lah. ya istirahat juga, terus beli nasi juga di sana kan, apa namanya, buat jaga-jaga lah. Iya. Buat jaga-jaga. Iya mana ada warung di gunung? Ada tapi ya. Ada, ya, suka cuman ada. kan harganya lah gitu. Oh iya. Lumayan. Pasti mahal. Nah, saya kan karena nggak ada pengalaman di sana, jadi saya ikut dari sana. Pas nyampe ke base camp, saya registrasi di sana, bayar registrasi, terus briefing dulu sebentar. Kan biasanya kalau mau muncak kan briefing dulu gitu, buat intinya buat keselamatan lah. Masing-masing kan harus, misalkan suka ada yang misah atau Iya. nggak koordinasi dulu kan itu bahaya kalau daki-daki gitu ya. Nah, pas waktu saya awal berangkat kan jam 10 jam 11. Nah, pas sampai sana itu 3 jam nyampe sana. Sampai puncak. Enggak, sampai base camp. Oh sampai base. Oh dari jalan. Iya, dari rumah jalan sampai base camp lah. itu 3 Ya, jam 3 jam. kurang lebih. Nah, pas saya istirahat, pas awal pendakian itu habis asar mulainya. Naik itu ya. Iya, naiknya sekitar jam 4 lah. Nah, pas saya jalan itu di sebelum apa namanya, sebelum masuk ke jalur hutan kan lewat warga dulu. Nah, itu nemu kucing hutan Kucing hutan Iya. gede atau kecil sih anaknya. kucing. Kalau kucing hutan kan pribadi saya nggak tahu. Jadi nih. kayak hampir apa ya, jadi kucing hutan lah gimana. Iya, ya pasti tahu lah yang nonton Iya. kayak gitu. Nah, itu teman saya si Yusuf itu, dia mau diambil awalnya si kucing itu. Nah, saya takutnya ada ibunya. Oh iya. Kan iya. itu masih kecil si kucingnya. Nah, otomatis kan kalau misalkan dibawa itu ibunya pasti ngikut. Hmm. Nah, takut di perjalanan kenapa juga. Hmm, Udahlah, nggak jadi di jadi sana. bawa lah ya. Ya nggak jadi. Nah, pas lanjut lagi di sana perjalanan, pas mau lewat maghrib, sebelum maghrib, berarti jam setengah 6, itu ada pendaki yang turun. Jadi ya turun yang mau pulang. Ya mungkin ya udah duluan. Ya gitu. udah pulang. Sekitar jam berapa tadi itu? Setengah 6 itu. Setengah 6 sore. Iya, setengah 6 sore. Nah, yang saya anehnya itu banyakan mereka, tapi si pas pendaki ceweknya teh pada nangis. Nah, kenapa tuh bisa nangis gitu? Tak, pas saya tanya, kenapa Kang, kata saya teh, ditanya. Oh, ini cenah ada gangguan, katanya kesurupan cenah. Oh, dari atas udah Iya, kesurupan jadi gitu. itu dia tuh awalnya mau mendaki ke puncak. Cuman katanya pas sampai pos 3 itu pulang lagi. Jadi di pos 3 itu kesurupannya. Hampir semua atau berapa? Enggak, yang ceweknya aja. Oh, ceweknya. Ceweknya aja. Nah, diantar sama si yang teman-teman cowoknya teh. Dia sempat ngasih tahu sih ke saya, terus ke rombongan yang lain. Katanya hati-hati di pos 3, cenah. Di pos 3. Nah, saya nggak mikir aneh di sana. Positif lah ya. Ya, mikir positif. Tadinya saya mau ngebantuin dulu, mau ngebantuin si pendaki itu. Kang, mau dibantuin nggak? Kata saya. Katanya, oh nggak usah, ada ini cenah, udah tinggal apa namanya teh? Direpehkeun. Kalau kata sebenarnya mah tinggal urutna cenah. Oh. Tinggal Jadi urutna. kesurupannya mah di pos 3. Jadi tinggal lemesnya aja lah si ternyata ya. Tahu dah lanjut perjalanan lagi. Nah, pas setengah perjalanan, setengah jam di sana lah kalau nggak salah, teman saya si
si Dani namanya. Hmm. Dia ngedenger suara ketawa nenek-nenek. Atau nenek-nenek tuh Tapi yang lainnya mah serak gitu. ya kayak kecil lah ketawanya mah. Tapi yang ngedenger siapa aja itu? Si Dani aja. Oh, si Dani aja. Anehnya teh, nah yang bertiganya nggak ngedenger, termasuk saya nggak ngedenger gitu. Ah udah, saya mikirnya, itu mah meureun dedengian, Halusinasi. ya, halusinasi. Tapi emang agak merinding sih. Ya gitulah orang kalau misalkan nggak ngalamin sendiri pasti nggak percaya gitu kan. Ya ngedenger mah enggak, cuman merinding iya waktu itu. Nah saya lanjut perjalanan. Pas sampai pos 3, awalnya saya nggak ngeh itu pos 3. Pas nyampe sana mau isya lah kalau nggak salah jam 7:30-an, berarti udah lewat isya itu. Kita memutuskan buat diam dulu di sana, istirahat dulu. Sekitar udah 2 jam berarti dari Pos ke iya dari base camp udah 2 jam lah ya, soalnya hampir 3 jam lebih. lumayan. Iya lumayan. Sebenarnya sih yang bikin lama banyak berhenti. Itu yang bikin lama, soalnya kan kalau muncak itu capek gitu kan. Pasti. Jadi Sifat orang asli itu keluar Iya. kalau misalkan muncak gitu ya. Jadi kan pas briefing juga kalau misalkan capek jangan dipaksain katanya. Mending istirahat dulu lah daripada kenapa-napa kan. Jadi yang penting tujuan muncak itu pulang dengan selamat. Selamat, itulah. Itu. Jadi puncak mah bonus. Jadi kan Terus pas di sana saya berhenti dulu. Awalnya sih mau lanjut perjalanan, mau dilanjut lagi. Jadi cuma istirahat aja di pos 3. Nah teman saya si Badi itu katanya udah ngecamp aja di sini gitu. Jadi biar lanjut perjalanan nanti malamnya biar ngejar apa namanya sunrise. sunrise. Sunrise bener kan? Iya sunrise. Kalau sunset itu sore. Oh iya. Nah biar ngejar sunrise katanya. Ya udahlah saya memutuskan untuk ngecamp di sana. Pas udah bikin tenda, 2 tenda, jadi 2 orang di sana. Itu si tendanya berhadapan. Jadi biar apa namanya si pas keluar tenda jadi langsung Iyalah, hadapan. jadi nggak jauh gitu maksudnya. Iya, Itu nggak jadi jauh. tendanya itu berhadapan begini Iya. gitu. Pas udah di sana kan bikin kopi, ada yang bikin pop mie juga. Makan lah ya. Dia lagi ngobrol sambil dengerin lagu. Biasalah kan suka bercanda gitu, gimana kalau Bersukaria. bercanda bersukaria gitu. Pas udah di sana teman saya sampai bilang nih, tak cina dengar cina. Pas udah si musik dimatiin, Ada toke. enggak. pas musik dimatiin baru semuanya ngedenger. Jadi kayak suara macan kumbang ini. Ya. Aum. Tadi Aum. Nah, Gitu. yang saya takutnya kan kalau macan kumbang itu suka apa namanya? Macan kumbang tuh yang belang atau yang hitam? Enggak, yang hitam. Oh hitam. Yang hitam. Jadi kalau ngabongan gitu, kita Hmm. suka ngabongan si macan kumbang ini. Tadi sana yang tadinya lagi ngobrol asik sampai langsung masuk ke tenda. Masing-masing. Masing-masing. Karena takut lah ya. Karena takut, soalnya kan kalau sama binatang buas lah lebih bahaya gitu. Jadi ke fisik bahayanya. Nah kejadian anehnya bukan di sana aja kan. Apa? Pas udah masuk ke tenda, rencananya kan mau tidur ya di sana, karena takut gitu, pengen istirahat dulu lah biar nanti nggak ngantuk. Iya biar ya fresh. Nah saya tuh nggak ngeh kalau di sana tuh pos 3. Oh yang ditidurin. Yang Pos ngecamp tiga. itu pos 3. Yang tadi ada kesurupan. Awalnya pas lagi ngobrol mah nggak ngebahas itu. Emang itu cuma Akang sama rombongan Akang aja yang di situ atau ada lagi? Ada, Oh, ada cuman lagi. tapi nggak banyak Oh. gitu. Jadi cuman beberapa tenda lah di sana. Terus? Pas lagi ngobrol sama teman saya, si Pajar namanya, di sana. Sama namanya. Iya. Ya karena ya banyak kesamaan lah Oh, gitu. oh. Iya. Dunia itu sempit guys. Iya. Pas saya ngobrol ke si Pajar, Jar kata saya baru kenapa kata si Pajar teh, ini teh pos 3 kata saya. Langsung gitu. Tadi sana dramatis langsung lah ya. agak panik, soalnya kan
pas waktu di perjalanan tadi katanya jangan hati-hati di pos 3 jangan gitu. Jadi kesugesti ya. Langsung sugesti. Pas udah jam 10-an lah, jam 10 malam, ternyata yang diganggu tuh bukan saya, tapi teman saya si Badik sama si Yusuf. Kenapa itu digangguin? Kunaon diganggu dah gitu sudah. Diganggunya tuh si tendanya tuh ada yang apa namanya teh, awalnya masih kayak yang lewat orang gitu. Tapi bayangannya tuh beda cenah. Jadi kayak yang tinggi besar sih. Jadi cuma kelihatan bayangannya aja sih di dalam tenda teh. Pas udah di sana awalnya sih si tidurnya teh kan ini posisi tenda nih ya. Jadi di tengah tuh tas. Jadi tidurnya tuh yang di ujung-ujung ini. Jadi ujung sini sama ujung sini. Pas jam 10 malam di sana. Itu si tenda kayak ada yang ngangkat. Jadi langsung gimana? yang tadinya tidurnya di ujung, jadi langsung di tengah dua-duanya. Ya karena kayak di kayak yang digituin gini. Tapi aneh. Enggak sadar itu temen kan. Enggak sadar. Sadar. Jadi kayak ada yang gituin. Tapi yang anehnya tuh si tenda diem. Ya normal aja. Normal gini. Jadi enggak apa namanya? Gak ada yang enggak aneh. kecabut, enggak kan si tenda kan dipatok gitu ya. Ya kalau kecabut ya boleh lah logika masuklah gitu kan. Kalau misalkan si tenda gitu kan kayak pasti kecabut. Ini mah cuman apa namanya ngalaminnya gitu. Jadi si tendanya mah enggak kecabut, tapi kayak ada yang gituin. Soalnya si tidurnya teh langsung di tengah, yang tadinya ke ujung-ujung. Di sana tuh, aduh, udah apa banyak, udah awalnya aja udah banyak kejanggalan gitu. Dari awal pergi sampai. Iya dari awalnya tuh. Udahlah lanjut lagi ya di sana. Pas udah di berangkatnya tuh jam 11 kalau nggak salah. Malam. 11 malam. Jadi lanjut ke atas. Tadinya cuma istirahat 5 jam lah ya. Enggak, dari jam 7:30. 4. Nah, segitulah. 3 jam lah, 3 jam. Lumayan lah tadinya mau ke besoknya, soalnya kan udah banyak kejadian di sana, jadi takut. Tapi pasti nggak keburu, soalnya itu ada 4 pos lagi, nggak tahu 5, lupa lagi. Jadi kalau misalkan dihitung waktu aja, bisa sampai 4 atau 5 jam lagi kalau ke atas. Jadi ke pos terakhir namanya Alun-Alun Surya Kencana. Gitu ya, yang pasti udah tahu yang pernah ke sana. Iya. Pas lanjut perjalanan itu bareng sama yang di Jakarta. Orang yang lo gue gitu ngomong. Iya, tapi berdua. Berdua itu. Yang saya kesannya dia tuh kan ngajak bareng gitu. Tapi jalannya teh lambat. Jadi banyak ketinggalan gini. Yang tadinya saya mikirnya udahlah udah berempat. Tapi saya mikirin yang berdua itu udah, soalnya kan ngajak bareng, takut kenapa juga, soalnya kan dari pos sebelumnya kan udah ada gangguan aneh gitu. Saya mikirnya ke sana, jadi yang 2 orang itu takut ngalamin hal yang sama. Apalagi kan di gunung gitu kan kalau nyasar ya udah. Iya, jadi pas di sana langsung teman saya yang berdua di depan, saya sama satunya lagi di belakang, jadi yang 2 itu di tengah. Jadi akang paling belakang. Gitu. Jadi biar si yang 2 orang itu nggak ketinggalan lagi. Udah pas sampai atas sekitar jam 3 nyampe. Jadi yang tadinya prediksi 5 jam itu ternyata hampir 4,5 jam gitu perjalanan tuh ya kan. Iya. Padahal itu si yang 2 orang itu yang bikin lama. Ya mungkin alasannya mereka ingin bareng tuh ya mereka juga takut kenapa-napa, makanya ajak bareng gitu kan. Ya pas jam 3 nyampe Alun-Alun Surya Kencana. Pas jam 3 udah di sana jam 3 ini tenda. Langsung lanjut udah diberesin, nggak diberesin, udah si tenda udah dibikin. Nyimpen tas kan karena berat kalau dibawa ke puncak, jadi cuman bawa tas kecil aja sama kamera kayak gitu. Jadi yang penting-pentingnya aja. Udah
jam 4 lah naik ke atas. Kita nyampe puncak tuh 2 jam, jam 6. Jadi dapat gitu sunrise-nya gitu di sana. Nah udah pas nyampe atas, biasa gitu kan kalau anak puncak suka foto-foto. Iya pasti itu momen kan. Foto-foto. Nah pas di atas juga apa namanya kejadiannya tuh itu bukan kejadian aneh sih, jadi lebih ke konyol lah, kejadian konyol. Teman saya si Yusuf dikiranya itu minuman apa namanya kayak itu gini apa namanya tuh icitan. Ternyata si Dani nggak ngasih tahu bahwa tangga ngasih tahunya tuh padahal itu telur dalamnya tuh tadinya itu kan buat masak gitu ya. Jadi cuman ke atas tuh cuman bawa ya buat ganjel-ganjel lah gitu. Karena dingin ya jadi kan nggak kelihatan gitu ya kan suhu di sana tuh dingin gitu. Jadi sampai ada yang si apa namanya bukan si air ditunda di kompan simpen di luar beku. Besoknya tuh beku tak pernah bahaya juga kan buat hipotermia ya. Nasi telur itu kan kedinginan jadi warnanya tuh coklat kayak icitan aja Nah terus yang bikin saya pengen ketawanya si botolnya tuh botol icitan nih. Pas lah ya. Cuman itunya dibuka gitu. Cuman si label plastiknya tuh dibuka gitu. Takut kena sponsor. Iya. Pas kita Mas, aduh saya ngebayanginnya jadi ketawa lagi nih. Pas saya lagi ngobrol, lagi mau bikin api, enggak ada bawa ini sih, bawa aduh lupa lagi namanya, kompor kecil. Iya yang gas itu. Bawa gas kecil portable. Pas saya lagi nyiapin sama teman saya yang lain, si Dani nyari telur itu, nyari kemana? Pas dilihat lagi dipegang sama si Yusuf. Nah si Dani nggak apa namanya nggak kalau mau diminum, tadinya mungkin sama dia mau digorengnya si telur itu. Nggak lama di situ diminum itu sama si Yusuf. Terus pas diminum muntah lah. Iya pas diminum gitu sampai bilang anjing sampai bilang gitu. Maaf kasar guys. Sampai dimuntahin lagi itu. Ya ucap. Aduh itu saya nggak berhenti ketawa di sana. Kebayang lagi tuh minum telur mentah gitu. Cuman untungnya tuh nggak sampai ditelan gitu. Jadi langsung di ini lagi. Udahlah di sana ketawa-ketawa di atas, foto-foto dapat, udah terus turun lagi ke bawah. Turunnya tuh udah karena di atas jadi ramai lah gitu ya di atas, jadi hampir jam 12 itu dari jam 6. Jadi turun ke bawah tuh jam 12 siang kan jam 6 pagi di itunya. Siang ya. Udah jam 12 tuh ke tenda. Diam dulu. Di sana tuh yang saya bikin ininya nggak ada sumber air. Jadi kalau buat minum masih ada, cuman buat bersih nggak ada gitu. Jadi harus bawa wadah sendiri gitu. Udah ya di sana tuh istirahat dulu jam 12. Sampai tiduran dulu. Pas udah tiduran jam 1 jam 2 lah tidurannya. Udah pas ke bawah tuh makan lagi pas jam 12 tuh. Nah di situ saya ketiduran sama yang lainnya sampai jam 5 bangun teh. Saya ke sumber air dulu di sana cuci muka. Kalau buat cuci muka mah bisa cuci muka sambil bawa air jadi buat di perjalanan. Nah pas mau turun itu mau adzan maghrib. Saya udah ngasih tahu ke yang lainnya nanti aja lah jam tanggung udah maghrib aja jam 6:30 atau jam 7. Tapi teman saya si Dani sama si Ucup katanya besoknya mau sekolah dari Senin takut nggak keburu jadi kalau misalkan jam 6 turun kan, kalau turun cepat lah ya. Jadi
tengah malam bisa nyampe rumah gitu. Ya udahlah saya ngikutin, dah karena saya sekolah juga di sana. Pas turun maghrib ya, pas maghrib turun, pas di lewat ya pos alun-alun Surya Kencana, turun ke bawah. Nah yang saya ingat kan jalur tuh ya, kalau dari bawah kan pasti ke kiri terus. Berarti kalau jalur pulang kan ke kanan. Tadi sana nggak nemu jalur ke kanan, hilang lagi ya. Iya, jadi saya enggaknya ya udah lurus aja gitu. Dah saya pikir sejalur gini. Tapi yang anehnya teh nggak belok ke kanan, jadi malah lebih condong ke kiri gini. Si jalurnya tuh kalau dari atas kan harusnya mah kalau ke base camp Gunung Putri kan belok ke kanan. Gunung Putri? Ya kan tuh nama base campnya Gunung Putri. Udahlah belok lurus tapi malah lebih condong ke kiri. Pas setengah jam lah saya baru ngeh ke temen, nanya tadi kan asa nggak lewat jalur sini, katanya hilang lah jalur yang awal tadi naik ke atas itu. Iya, jadi nggak hilang, cuman pikirnya udah lurus aja udah lah. Terlanjur lewat situ berarti ya baru ngeh gitu kan? Baru ngeh, kata saya, aduh kenapa jadi condong ke kiri terus di sana. Udah lurus, katanya udahlah kita cobain aja, siapa tahu ini jalur cepat juga gitu. Pas di perjalanan, di tengah jalan tuh yang bikin tenang ada sampah cemilan lah, bekas orang gitu. Saya pikirnya berarti emang ada yang lewat sini. Ada sampah pasti ada orang sini. Udah lurus di sana. Pas udah turun ke bawah di perjalanan tuh ketemu sama pendaki pas jalur pulang tuh. Di jalur itu tuh. Ketemunya tuh 3 orang si pendakinya tuh. Nah yang saya bikin anehnya tuh kalau kan itu 3 orang tapi yang bisa ditanya cuma 1 orang. Jadi yang satunya mah kayak kedinginan gini. Jadi gimana orang apa gitu, orang bawa tas, bawa carrier gitu, normal gitu. Pendaki gimana kayak saya sama yang lainnya gitu. Yang 1 orangnya mah kayak kedinginan gitu, menggigil gitu gini. Saya ditanya kenapa, bilangnya teh kata temennya mah yang 1 kan cuman itu aja yang bisa ditanya. Itu mah udah biasa katanya, nanti juga enggak gitu. Terus yang satunya mah kayaknya kecapean gitu, jadi kayak kalau Sundanya kayak ngorondang gitu. Yang satunya mah jalannya tuh kayak ngorondang gitu, jadi katanya kecapean bilangnya tuh. Itu pas saya tanya, Kang dari mana? Saya dari Bekasi katanya cenah. Terus dia tuh sempat ngasih tahu pulangnya hati-hati cenah. Belakang semua. Ke saya sama yang bertiganya tuh pulangnya hati-hati kata dia teh. Udahlah karena emang ngejar waktu juga, saya ini udah makasih Kang. Itu logatnya logat kayak orang Jakarta ya, orang Bekasi lah gimana logatnya gitu. Udahlah turun ke bawah. Pas di bawah anehnya tuh kayak muter jalannya tuh. Jadi intinya mah nggak sampai asa di situ-situ. Jadi soalnya kan nggak dikenal juga si jalannya tuh. Jadi perasaan asa kesini lagi. Pas lihat jam karena udah muter-muter itu berangkat maghrib, lihat jam udah jam 10. 4 jam itu bayangin. Di situ aja. Itu kalau prediksi jalur normal ya paling ke bawah cuma 2 jam udah sampai itu 2 jam udah sampai base camp Gunung Putri. Soalnya kan kalau turun mah cepat gitu ya. Ini 4 jam di sana jadi muter-muter gitu. Udahlah di sana tuh ngeinin tenda. Udah capek juga gitu muter-muter, udah tenda. Teman saya si Dani jadi bilang gini, udahlah cenah besok jangan sekolah aja, cenah
gimana nggak keburu ini cenah. Udahlah main tenda lagi, ngecamp lagi di sana. Udah ya, pas pagi-pagi bangun tidur itu saya kaget. Itu kalau misalkan saya tidurnya motal lah, udah jatuh ke bawah. Memang kan itu bikin tenda di mana kan? Jadi si posisi tendanya tuh pas malam mah kayak dataran rata gitu gini. Kalau malam tuh emang nggak di center gitu? Di center. Pas malam-malam tuh di center dataran rata. Pas ngelihat keluar kagetnya apa jengkal. Itu deket ke jurang. Dikit lagi lah. Dikit gitu lagi. Ya? Gawir kalau gawir. Tapi untungnya tuh nggak pas digawir banget. Jadi cuman 2 langkah lagi lah. 2 langkah lagi masih untung. Masih untung di sana. Itu saya kaget di sana. Masih nggak aneh-aneh, positif. Positif. Tapi udah nggak enak hati juga di sana. Udahlah turun ke bawah. Udah agak siang itu ya. Bangun tuh jam 7, setengah 8 pagi. Kita turun ke bawah. Tadi sana juga pas udah 1 jam perjalanan ke bawah, nggak nemu jalan ke bawah. Jadi maksudnya tuh nggak nemu jalan kayak lupa lagi, kayak ke jalur pendakian lah intinya. Jadi lebih ke semak-semak gitu. Udahlah lurus ke bawah. Tangan denger lah kayak di kehutanan gini, kayak orang-orang kehutanan. Jadi hutan. Yang petugas kehutanan gitu. Kayak petugas hutan lindung gitu lagi. Saya ngedenger di sana, wah ada orang, jadi agak tenang. Nah, ke sumber orang itu ya kan ngobrolnya agak kenceng gitu. Pas saya ngejar suara itu, ternyata nggak ada orang gitu. Jadi cuma suara aja. Suara aja. Nggak ada lah. Suara aja kayak ngobrol petugas kehutanan lah gimana gitu, lagi ngobrolin hutan gitu kan. Udahlah lanjut lagi. Turun ke bawah, tak ketemu kayak rawa-rawa gitu. Rawa. Tadinya, aduh saya bingung soalnya jalurnya cuma itu aja. Karena setelah jalur yang saya nggak ngerti nih ya, sorry. Jalur, biasanya kan jalur itu condongnya segede gini lah, jalan setapak gitu. Jalan setapak. Nah anehnya itu ada rawa. Yang aneh itu kenapa bisa ada rawa gitu di situ. Jadi si jalur pas jalur setapak tembusnya ke rawa. Salah mungkin. Iya, soalnya nggak ada jalan lain. Jadi cuman pinggir semak-semak ini. Jadi cuma satu jalur itu pas tembus ke rawa, tapi nggak terlalu dalam, jadi masih bisa jalan gini. Udahlah memutuskan buat jalan. Tapi makin kesini makin dalam. Jadi kayak lumpur hisap ini. Jadi makin kesini makin dalam. Aduh kata saya ini kayaknya kalau diterusin nggak akan bener. Balik lagi ke awal yang mau masuk ke rawa. Keluar itu posisi udah masuk dulu ke dalam. Udah, tapi hampir seginilah. Pas udah segini, takutnya lebih dalam, udah mending balik lagi. Pas udah balik lagi, di sana ada warga jauh tapi kedengernya, tapi kelihatan itu mah. Pas maksudnya tuh nggak kelihatan, jadi suaranya gini, nggak kayak tadi. Jang cenah, ulah kadinya cenah. Keras ngomongnya teh. Kadieu cenah jalurna cenah. Pas saya lihat ini agak semak-semak ini. Udahlah saya nurutin, pas ngelihatnya itu ada orang nih. Jadi awalnya mah nggak ada orang itu, udah jauh gitu si. Cuman dianya lihat. Orangnya lihat kesini cenah. Pas saya ini si jalur semak-semak pakai kayu gitu digituin. Baik ada jalur setapak di sana pas semak-semak itu. Cuman si jalurnya tuh gak tahu banyak ular, gak tahu apa, ada hampir nemu ular di jalur itu udah 4 kali. 4 kali nemu ular pas lewat jalur itu. Cuman anehnya tuh kan biasanya ular galak ini mah enggak. Jadi kayak yang jinak itu. Ya jinak, jadi cuman diam aja gini. Udahlah saya tuh sambil agak takut lurus aja.
Alhamdulillahnya tuh nemu warga di sana. Kampung perkampungan. Perkampungan di sana. Tak sama si warga dibawalah ke rumahnya, dikasih dulu teh manis gitu kan buat ini. Nah, pas udah tenang, si warga nanya ke saya sama ke teman saya yang 3, Jang cenah, terus di mana cenah? Oh abi terus muncak kata saya tanya. Abi terus muncak. Nah cenah, ulina jalur dinya cenah bilang teh. Tah pas diceritain lah sama saya tuh di atas gini ceritain. Nah si warga itu bilang ke saya 4 orang itu. Tadi cenah turun berapa orang cenah bilangnya teh. 4 orang kata saya teh. Turun berapa orang? 4 orang. Ditanya semuanya. Itu hampir 4 kali nanya si warga ke saya sama ke 3 orang itu, ke 3 teman saya. Tadi turun berapa orang? 4 orang tuh. Dah emang saya 4 orang. Berangkat juga 4 orang kan. Ari si warga itu langsung bilang pas udah 4 kali nanya, Jang cenah. Nah tadi mah bapak ninggalin 7 orang cenah turun di sana. Aduh. Di situ saya langsung agak merinding ya. Aduh kata saya teh, kenapa jadi warga lihatnya 7 orang? Dan saya yakin 4 orang di sana. Siapa lagi itu di jalur itu cuma 4 orang. Saya langsung di sana agak kagetnya, nanya Pak, kenapa ada saya tadi 4 orang? Asli cuma 7 orang. Terus warga yang satunya lagi nyamperin, nyeritain lah ke saya. Berempat, Jang cenah, dulu cenah waktu tahun 2011, berarti 2 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang, ada cenah pendaki juga pulang lewat sini, sama ngalaminnya. Itu mah 3 orang cenah, 3 orang, tapi cenah warga ngelihatnya 6 orang, jadi suka nambah 3 gini, suka nambah 3 tiap turun jalur sana. Nah, terus si warga itu nyeritain lagi bahwa pas tahun 2010-nya ada warga Bekasi cenah hilang di gunung itu 3 orang. Sama. Jadi cenah yang satu mah ketemu, tapi yang 2-nya enggak. Sampai tapi ketemunya 2013 tuh. Pas 2010. Iya, pas 2013 itu ya ketemunya cuman 1 orang. Jadi ketemunya pas tahun 2000, nggak lama di situ sih, 6 bulan di situ. Tapi yang ketemu cuma 1 orang. Itu pun dalam keadaan meninggal. Warga Bekasi cenah. Jadi yang 2 orangnya tuh nggak ketemu cenah, yang 2 orang itu. Pas di sana saya nanya ke temen. Aduh, saya ingat langsung ke temen. Pas waktu saya mau turun, ketemu sama 3 orang. Dia dari Bekasi. Sama. Ya mungkin itulah. Ya mungkin itu. Aduh, saya yang bikin saya kagetnya tuh, ada yang bisa diajak ngobrol sama saya cuma 1 orang. Ya mungkin itu yang ketemu. Jadi yang 2 orangnya kan udah nggak bisa ditanya. Yang satunya mah kayak menggigil gini. Mungkin ya. Tuh yang meninggalnya karena. Yang satunya lagi kayak kecapean, jadi ngerangka. Itu yang 2 orang itu nggak bisa ditanya. Jadi cuman 1 orang yang bisa ditanya. Nah mungkin itu yang ketemunya. Terus saya diceritain lah ke warga, Pak, pas saya mau turun saya ketemu 3 orang pendaki di atas. Dia bilang dari Bekasi. Tapi yang 2 orang udah nggak bisa ditanya. Saya ceritain semuanya. Pas warga bilang, nah itu cenah korban yang hilangnya. Aduh, di sana saya langsung merinding asli Kang. Di sana saya langsung jadi pemikiran tuh, aduh saya alhamdulillahnya tuh masih selamat gitu ya. Ya walaupun misalkan yang 3 orang itu ngikutin gitu ya, yang penting saya selamat. Ya mungkin si 3 orang itu ngikutin bisa aja buat nyelamatin saya sama teman gitu. Jadi biar nggak mikirnya biar nggak ngalamin sama kayak mereka lah gitu. Nah mungkin ya itu sih pengalaman
saya gitu waktu di Gunung Gede Pangrango. Nah, terus pas pulangnya saya nyeritain ke, kalau bisa dibilang saya sepulah di dekat rumah saya, ceritain lah pengalaman saya diikutin 3 orang, terus dari awal aja udah diganggu. Nah, pas kata sesepuh yang dekat rumah saya itu ngasih tahu, cenah nanaonan cenah ulin kalinya cenah abah teh cenah seberat tahun cenah dinya, namanya tuh ada pesantren Gentur namanya. Iya, jadi daerah situ tuh. abah tuh cenah lama di pesantren Gentur cenah, jadi tahu si cerita aneh-aneh di sana. Jadi katanya masih banyak hantu kerajaan gini, kayak keraton lah. Keraton kayak gitu. Soalnya emang pas di alun-alun Surya Kencana itu kayak area perang ini kalau ini, jadi luas gitu. Luas banget. Di atas tuh. Terus saya juga nyeritain mau masuk ke rawa ya, tapi balik lagi untungnya tuh tadi ceritain sama si abah teh. Tahu lah. Tahu cenah tadi rawa itu teh cenah sering dipakai buat muja aja. Bisa. Asli, makanya tak mungkin, bisa aja banyak korban itu karena apa, jadi tempat muja kan suka minta tumbal. Pas saya mikir, saya langsung nyeritain, warga juga nyeritain apa ada 3 orang pendaki yang hilang. Bisa pas lagi. Si abang ngasih tahu. Nah, itu bisa jadi salah satu korban tumbalnya, bisa aja nggak sempurna lah. Cuman ya wallahu alam ya itu, cuman ya bisa aja gitu, korban tumbal gitu. Untungnya saya sama teman saya yang bertiga bisa selamat pulang gitu ya, walaupun agak banyak rintangannya lah. Jadi yang tadinya prediksi Minggu malam udah di rumah, jadi Senin malam. Sampai beda sehari lah, sampai nggak sekolah itu besoknya gitu Seninnya kan, soalnya emang Senin kan udah sekolah upacara gitu. Itu saya sama si abah dimarahin iya, dikasih tahu juga iya, tapi ya si abah sampai ya alhamdulillah bisa selamat juga gitu. Mungkin itu aja sih cerita dari saya, pengalaman mendaki di Gunung Gede Pangrango. Oke guys, ya mungkin segini aja ceritanya dari host ya Amarta Channel gitu ya. Mungkin ya penilaian kalian kalau serem atau nggak serem ya itu balik lagi ke diri masing-masing. Dan buat kalian yang pendaki tahu pastilah tempatnya, dan mungkin pernah dengar cerita-cerita yang pernah didengarin Kang Andri ini. Tapi ini kisah nyata ya. Kisah nyata. Ini pertama diceritakan di Amarta Channel gitu. Ya semoga nggak kejadian buat pendaki lain gitu. Ya intinya di sini saya mau menyampaikan lagi. Jadi nanti ini di Amarta Channel akan ada konten explore dan konten seperti ini gitu. Jadi ini buat besok aja, tayang di malam Selasa, dan buat kedepannya akan tayang di malam Jumat, dan buat explore nanti tayangan di malam Selasa. Tunggu ya konten-konten ekspor atau apalah ya menurut kalian bagus, boleh langsung kasih saran aja di kolom komentar. Mungkin segini aja video kita kali ini. Tapi kan boleh masukkan nggak sedikit? Kasih saran gitu. Oh oke, salah. Gini host tembak soalnya. Iya. Kalau dari saya sih sarannya ya buat kalian pendaki ataupun ya kalian kemanapun itu harus hati-hati dan selalu jaga tata krama atau apalah sesuai agama kalian masing-masing gitu ya. Mungkin segitu aja dari Kang Andri, ada yang mau ditambahin? Nah kalau dari saya, kalau misalkan udah maghrib mending diem aja gitu. Jadi Gak usah maksain. Iya, jangan maksain maghrib langsung ke bawah kan. Soalnya kalau menurut orang tua zaman dulu si yang gitu itu keluarnya pas maghrib gitu. Jadi mending jam 7 atau habis isya lah gitu kalau misalkan telat kemalaman gitu. Selalu hati-hati dan selalu Jangan lupa berdoa agar kita selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Terus Ta'ala. yang terakhir, jangan bawa pacar orang. Oh, itu iya. bahaya. Itu yang lebih bahaya. Kalau jangan. udah mah Itu zina. Iya. Zina itu zina. Udah mah itu. Oke. Udah mah itu tempat ya banyak yang gitunya lah. Ini bawa pacar orang. Iya boleh. Bawa pacar sendiri aja sebenarnya jangan. Yang lebih parah kah? Bawa pacar orang. Iya, itu. Bukan sama pacar temen. Iya. Itu lebih bahaya. Iya, jangan kamu Setan aja demen sebenarnya kalau hal ini tuh soalnya cuma 4 menit lah. Oh iya, udah. Takut Langsung aja. Ya Iya. udah guys, kalau kalian suka sama Amarta Channel boleh like, kalau nggak suka boleh dislike. Kalau ada kritik atau saran boleh langsung di kolom komentar. Kalau kepo sama Kang Julian boleh langsung follow Instagramnya di deskripsi video.
Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Amarta Channel dan subscribe Amarta Channel. Mungkin segini aja, sampai bertemu di video berikutnya. Saya Fajar, Julian, Amarta Channel, krunya nggak ada, cuma satu undur diri. Assalamualaikum Bentar, warahmatullahi yang undur diri krunya atau video ini? Video ini. Oh, video ini. Jangan. Jangan. Tadi bilangnya krunya satu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bye.